Hai semuanya, Shalom. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Baiklah anak-anak, materi kita pada hari ini adalah merupakan materi terakhir untuk pelajaran agama Kristen kelas 3. Sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Untuk itu, Ibu mengajak anak-anak semuanya duduk yang manis, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami semua dalam keadaan sehat, dan saat ini kami kembali lagi belajar pelajaran agama Kristen. Mari Tuhan, tolonglah kami semua agar kami dapat mengerti pelajaran ini dan kami mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati guru-guru yang mengajar kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai pelajaran kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, materi pelajaran kita pada hari ini adalah bab 14 yang berjudul Bersahabat dengan Semua Orang. Nah, ini dapat kita baca di dalam Alkitab, Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13, 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 5, dan Amsal pasal 17 ayat 17. Ibu harap anak-anak nanti dapat membacanya di rumah ya. Anak-anak tentu masih ingat materi pembelajaran kita minggu yang lalu, di mana kita diajarkan untuk menghargai orang yang berbeda dengan kita, karena kita semua sama di hadapan Allah. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang bersahabat dengan semua orang dan menjadi sahabat yang baik. Ini dapat kita baca di dalam Alkitab, yaitu Yakobus pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, "Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka." Anak-anak, ayat yang baru saja kita baca menjelaskan bahwa orang yang percaya kepada Kristus tidak boleh memandang muka. Maksudnya memandang muka adalah tidak boleh pilih-pilih kasih. Nah, Rasul Yakobus memberikan contoh. Jika ada seorang tamu datang dengan memakai cincin emas dan pakaian yang indah, maka ia akan dihormati dan diberi tempat duduk yang terhormat. Akan tetapi, jika ada orang miskin yang datang, ia hanya akan disuruh berdiri atau duduk di lantai. Nah, pembedaan ini seharusnya tidak boleh dilakukan oleh orang yang percaya kepada Allah. Rasul Yakobus menjelaskan bahwa orang yang percaya kepada Allah adalah umat Allah yang telah menerima kasih Allah. Seharusnya kita meneruskan kasih itu kepada sesama seperti perintah Yesus untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Nah, itu berarti kita akan mengasihi dengan tulus tanpa membeda-bedakan. Anak-anak, Ibu akan menceritakan cerita di dalam Alkitab tentang mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Nah, ini dapat kita baca di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima.
Di dalam firman Tuhan ini menceritakan tentang persahabatan yang erat antara Daud dan Yonatan. Nah, anak-anak, Daud adalah seorang gembala yang bertugas menjaga domba-domba di padang rumput. Sedangkan Yonatan adalah anak dari seorang raja yang bernama Raja Saul, yaitu Raja Israel. Walaupun mereka berbeda secara status sosial, yang satu hanya pengembala domba dan yang lain anak raja, namun mereka saling mengasihi. Nah, hal ini menunjukkan Yonatan dan Daud tidak pilih kasih dalam bersahabat. Di dalam ayatnya yang pertama ditulis, Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Dan di ayatnya yang keempat ditulis, Yonatan menanggalkan jubahnya yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Nah, lihatlah betapa Yonatan sangat mengasihi sahabatnya. Ia rela memberikan barang-barang miliknya kepada Daud. Ketika Raja Saul ingin membunuh Daud, Yonatan menolong Daud. Raja Saul tidak menyukai Daud karena Allah telah memilih Daud menjadi Raja Israel untuk mengganti Raja Saul. Adapun Yonatan tetap setia kepada Daud dan tidak mengikuti rencana jahat ayahnya. Anak-anak, persahabatan antara Daud dan Yonatan sangat luar biasa dan patut kita contohi. Nah, di dalam Alkitab Amsal 17 ayat 17 juga mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, ayat ini adalah salah satu dari sekian banyaknya ayat dalam Alkitab yang mengajari kita cara menjadi sahabat yang baik. Sahabat yang baik bukan hanya orang yang mengatakan bahwa ia mengasihi, namun juga harus menunjukkan kasih itu ketika sahabat yang dikasihi mengalami masalah. Anak-anak, pada pelajaran-pelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang mengasihi dan menolong orang yang berbeda dengan kita. Maka di pelajaran terakhir ini Ibu berharap kamu semua dapat mempraktekkannya di dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah, itu dapat dilakukan terhadap sahabat yang baik dengan kita dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Baiklah anak-anak, pelajaran kita sudah selesai dan ini adalah materi terakhir di semester 2 ini. Untuk itu Ibu berharap anak-anakku semua tetap semangat dalam mengikuti semua proses pembelajaran. Dan Ibu berharap anak-anakku semua dapat mengerti dan mempraktekkan apa yang telah kita pelajari bersama-sama. Puji Tuhan. Nah, baiklah, kita akan mengakhiri pelajaran kita saat ini. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Untuk itu anak-anakku semua duduk yang manis, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami dalam kami mengikuti proses pembelajaran di semester 2 ini. Tuhan,
Tolonglah kami agar kami dapat mengerti pelajaran yang telah kami pelajari dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga bersyukur karena pada hari ini kami telah belajar tentang bagaimana kami tidak boleh bersikap pilih-pilih kasih kepada orang lain. Ajarlah kami untuk menjadi sahabat yang baik bagi semua orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat. Dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.